Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastami'u wa nastaghfiru wa nakuzibillah wa syuriha anfusina wa min sayti amalina mahyadillahu fala mudillah wa yudlil fala hadi Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadullah fusikum wa naksi bitaqullah wa la atila ilakum luf tuflihum wa qullah hatta ala fiktabihi karim ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berhati-hati dalam kaitannya dengan iman kepada Allah. Kita semua mengaku beriman kepada Allah dan percaya kepada akan adanya hari akhir atau hari kiamat, yaitu saat kehancuran dan binasanya alam semesta ini, sebagai permulaan alam akhirat yang telah dijanjikan dan pasti akan dilaksanakan. Artinya, sesudah alam yang sedang kita tempuh ini, ada lagi alam yang kedua, yaitu alam pembalasan. Di alam itulah Allah memberikan pembalasan amal perbuatan manusia, baik dibalas kebaikan dan jahat, dibalas dengan siksa yang setimpal menurut amal perbuatannya masing-masing. Jelasnya, ialah kita wajib beriman bahwa kita ini akan dibangkitkan dari kubur, dihidupkan lagi, kemudian dihisab, dihitung segala amal perbuatannya. Di sanalah kita dibangkitkan dan dikumpulkan di suatu daratan yang luas yang disebut padang mahsyar, dan disediakannya mizan, neraca, dan pada saat itulah mereka menerima balasannya seadil-adilnya, dan di sanalah manusia merasakan kelezatan usahanya dan merasakan penderitaan dari kejahatannya. Orang-orang yang masuk surga tempat berdiam orang-orang yang beramal kebajikan akan tetap di sana. Sebaliknya, orang-orang yang dimasukkan ke neraka akan kekal di dalamnya, kecuali orang-orang mukmin yang dimasukkan buat sementara waktu guna membersihkan mereka dari dosa-dosa jiwanya. Setelah menjalankan hukum yang ditentukan batasannya, dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surahnya, yang artinya, dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakan, dan dia telah mengetahui apa yang telah mereka kerjakan. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombongan, sehingga tak kala mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya, dan para penjaganya berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kalian rasul-rasul di antara kalian yang membacakan ayat-ayat Tuhan kepada kalian dan memperingatkan kalian akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka itu, kalian kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke surga berombongan pula, sehingga ketika mereka sampai ke surga itu, sedangkan pintu-pintunya telah terbuka, dan para penjaganya berkata kepada mereka, semoga kesejahteraan selalu terlimpah kepada kalian. Berbahagialah, kesejahteraan selalu terlimpah kepada kesejahteraan. Berbahagialah kalian, maka masukilah surga ini, kalian kekal di dalamnya. Dan mereka berucap, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kami ke tempat ini, sedang kami diperkenalkan menempati tempat dalam surga dimanapun kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Quran Surat Az-Zumar ayat 70-74. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, hari kiamat pasti akan tiba, sedikit pun tidak boleh diragukan, dan ini merupakan pokok rukun iman yang kelima, yang wajib menjadi kepercayaan orang-orang Islam yang percaya akan adanya hari kiamat, yaitu suatu hari di mana manusia dibangkitkan dari kuburnya. Sungguh sayang, banyak di antara orang-orang Islam tidak gentar sama sekali terhadap siksa Allah di akhirat kelak. Sebab kalau memang benar-benar gentar, pasti pada waktu berbicara, pada waktu bergaul, pada waktu bekerja, dan waktu hendak berbuat apa saja, akan menggunakan pertimbangan dan ukuran-ukuran hukum Allah Ta'ala.
Pada umumnya, kita kurang memiliki gairah untuk mendapatkan pahala Allah di akhirat nanti. Apabila kita merasa suka dan bergairah untuk mendapatkan pahala Allah, tentu kita pergunakan sebagai waktu kita untuk beribadah dan beramal. Keengganan kita menyediakan waktu buat beribadah menandakan bahwa cara hidup kita belum lagi sesuai dengan pengakuan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang beriman akan adanya hari kiamat. Marilah kita buktikan pengakuan kita dengan alam nyata. Jangan sampai kita berperangai seperti orang munafik yang di mulut dengan mengaku beriman tetapi hatinya tidak sedikit pun iman itu. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Artinya, di antara manusia itu ada orang yang berkata bahwa dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, tetapi sebenarnya ia tidak beriman. Quran surah Al-Baqarah ayat 8. Sidang Jumat yang berbahagia, mengapa harus terjadi dan apa pula perlunya hari kiamat itu? 1. Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada halayak segala kesempurnaan sifat-sifatnya, termasuk sifat adil dan kekuasaan kuadrat iradahnya. Kekuasaan si kuat yang menganiaya si lemah, kesalahan-kesalahan si zolim yang bebas dengan akal busuknya. Mereka dapat lolos dari pengawasan polisi dan hakim pengadilan dunia. Mereka akan diadili dengan pertimbangan dan kebijaksanaan pengadilan maha adil. Maka dikatakan juga hari itu adalah hari yang pengadilan atau hari perhitungan agama. 2. Baik dan buruk. Berbakti atau hianatnya manusia, walaupun dalam perkara yang sekecil-kecilnya akan ditimbang. Segala hujah alasan manusia di hari kiamat akan didengar, dilihat, diperhitungkan dengan bukti dan saksi yang benar. Allah Ta'ala berfirman, al-yawma khantimu ala anfuwahihim wa kalimun waktu kalimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya, di hari kiamat akan kami kunci mulut mereka dan kami perintahkan berbicara tangan-tangannya serta kaki-kakinya akan memberi saksi dengan sesuatu yang mereka perbuat. Yasin ayat 65. Firman-Nya lagi, artinya, dan tiap-tiap manusia kami ikatkan catatan amalannya di lehernya dan kami keluarkan untuknya pada hari kiamat kita amalannya yang dihadapi terbuka. Surat Al-Isra ayat 13. Marilah kita bersama-sama mewaspadai dan meneliti iman kita masing-masing terhadap hari akhir. Marilah kita mengadakan persiapan-persiapan amal mumpung masih ada waktu yang meraih apa yang bermanfaat dan menguntungkan bagi kita nanti di hari pembalasan amal. Marilah kita teruskan mendalami ilmu agama agar dapat mengetahui mana perintah Allah dan mana yang dilarang. Marilah kita beriman sebaik-baiknya, Allah pasti memberikan sebanyak-banyaknya. Allah Ta'ala berfirman dalam surahnya yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar dahsyatnya. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, la ilaha illallah, semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusukannya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Surat Al-Hajj ayat 1-2. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa fa'ni wa yukum bima fi minal ayati wa zikrul hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatu innahu wasamiul alim wa quratini fir warham wa anta khairur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi arsala Rasulullah bil huda wa dini haqqo liyunzira wala dini kul ini wa qafa bilas sahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, fusikum wa nafsi bitaqullah wa ta'ali la'allakum tuflihun. Wa qala hatta ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sholli alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma fir lil muslimin wal muslima wal mu'minin wal mu'minan. Amin. Alau imah alau imhal imin fal anwat. Amin. Allahumma arlinal haqqo wa yuzunatiba. Amin. Wa arlina Amin. batila billa wa nazunatin naba. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati wa ma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ibadallah innallaha ya'muru bil idal wa ihsan wa la yazil qurban wa ya'mil fahsya'i wal munkar wal baghi yuzikum tazakkaru fasurkul al aziyya ya zikrum wa la zikrullah min ya zikra wa zikra ikak ya akbar.